Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Priyati. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial perancangan database dengan menggunakan Sybase Power Designer. Sekilas mengenai Sybase Power Designer, merupakan tools pemodelan yang dikeluarkan oleh Sybase untuk membangun sebuah sistem informasi yang cepat, terstruktur, dan efektif. Sybase Power Designer mendukung beberapa pemodelan sebagai berikut: requirement management, business process, data modeling, XML modeling, application modeling dengan UML, information liquidity modeling, integrated modeling. Pada tutorial ini, kita akan mencoba menggunakan Power Designer untuk melakukan pemodelan data, untuk kemudian akan kita gunakan untuk melakukan perancangan database. Secara sederhana, untuk melakukan pemodelan data pada Power Designer, kita harus memulainya pada level konseptual data model, di mana pemodelan data dilakukan dengan menggunakan metode Entity Relationship Diagram. Pada CDM, tipe data yang dipergunakan bersifat general dan tidak spesifik terhadap suatu database tertentu. Tahap kedua adalah membuat Physical Data Model atau PDM. PDM merupakan bentuk spesifik dari CDM yang telah kita bangun. Power Designer memiliki banyak dukungan target database, sehingga kita tidak perlu bingung mengenai tipe-tipe data yang digunakan, karena Power Designer akan menyesuaikan seperti pada tipe data yang kita definisikan sebelumnya pada tahap CDM. Tahap terakhir adalah mengenerate script data definition language atau DDL dari PDM yang telah dibuat. Melalui DDL inilah kita dapat mengenerate objek-objek database seperti table, trigger, view, procedure, sehingga kemudian DDL script ini dapat kita eksekusi ke software database lain seperti Oracle atau MySQL. Atau dapat juga kita buat koneksi dan mengeksekusinya langsung via Power Designer. Pada tahap konseptual data modeling, kita buat studi kasusnya adalah relasi antara anggota perpustakaan dengan buku. Anggota perpustakaan dalam hal ini adalah Taruna. Oke, baik, kita buka aplikasi Power Designer-nya. Oke, kita tunggu. Kemudian sebenarnya jika muncul seperti ini, itu bisa langsung create model atau kita close dulu saja. Oke, kita close dulu. Kita pilih file, terus kita pilih new model. Nah, kemudian kita pilih yang konseptual data model, dan kita tuliskan nama modelnya. Kita ambil saja misalnya contoh 2. Oke, kita klik OK. Langkah selanjutnya adalah membuat entitas Taruna. Pada tahap ini, klik icon entity pada palet
dan klik lagi pada workspace. Jadi kita klik entity yang ada pada palet, terus kita klikkan pada workspace. Oke, nah terus kita klik yang ini, tanda panah atau pointer, kemudian kita klik 2 kali pada entity atau bisa klik kanan ya. Kita coba klik kanan. Klik kanan, terus kita pilih properties. Nah, di sini setelah terbuka propertiesnya, seperti terlihat pada gambar, pada tabel general kita dapat memberi nama entitas tersebut ya. Pada tab general kita berikan nama yang tadi ya, yaitu Taruna. Oke, kemudian pada tab atribut kita dapat menambahkan atribut. Nah, kita bisa menambahkan atribut pada entity Taruna ini, yaitu atributnya misalnya kita beri nama atribut pertama adalah NRT. NRT dengan tipe datanya adalah variabel karakter. Variabel karakter ya, kita pilih. Nah, ini variabel karakter dengan length atau panjangnya 9. Untuk atribut yang kedua beri nama Taruna. Oke. Untuk tipe datanya sama, yaitu variabel karakter. Variabel karakter dengan panjangnya 25. Baik, selanjutnya untuk atribut yang ketiga adalah alamat Taruna. Oke, baik. Ya, tipe datanya sama, yaitu menggunakan tipe data variabel karakter. Dengan panjangnya 35. Oke. Baik, selanjutnya setelah kita membuat atribut untuk atribut new NRT, untuk atribut NRT kita set sebagai primary key, sehingga kita harus menceklis primary key-nya sekaligus mandatorinya ya. Untuk NRT juga tidak boleh kosong, sehingga checklist juga untuk mandatorinya. Oke, bisa terlihat seperti ini ya. Kalau sudah selesai, langkah selanjutnya adalah kita klik OK. Oke,
Nah, ini sudah terlihat untuk entity Taruna. Nah, langkah berikutnya adalah membuat entitas buku. Sama seperti kita membuat entitas Taruna, kita klik entity pada palet, terus kita klikkan pada paste. Oke, nah ini adalah, terus kita klik tanda panah pointer ini. Oke, terus kemudian kita klik 2 kali. Nah, kita beri nama buku, terus untuk atributnya, klik untuk atribut pertama. Atribut pertama kita beri kode buku. Tipe datanya adalah variabel karakter. Variabel karakter untuk panjangnya 4. Nah, kita set atribut kode buku ini menjadi primary key dan mandatory. Kemudian untuk atribut yang kedua adalah judul buku. Tipe datanya variabel karakter. Panjangnya adalah 35. Panjangnya 35. Nah, untuk atribut yang berikutnya, pengarang buku. Pengarang buku yang tipe datanya variabel karakter, yang sudah saya jelaskan untuk variabel karakter ya. Minggu kemarin saya sudah jelaskan kenapa menggunakan variabel karakter. Oke, untuk panjangnya adalah 20. Baik, kalau sudah selesai, langsung klik OK. Klik OK, bisa apply, klik OK ya. Nah, ini sudah terlihat ada 2 entitas, yaitu entitas Taruna dan entitas buku. Berikutnya kita akan membuat relasi antara kedua entitas ini. Untuk itu klik icon relationship pada palet, klik icon relationship pada palet ya. Oke. Nah, kita tarik ini, letakkan. Oke, baik. Nah, sudah terlihat seperti ini. Kemudian klik 2 kali atau klik kanan, bisa klik ini, kita ke pointer lagi, klik 2 kali atau bisa klik kanan ya, kita ambil klik kanan, terus kita pilih properties. Nah, ini sudah terlihat pada tab general. Pada tab general ini kita dapat mengubah nama relationship-nya menjadi meminjam. Jadi kita nama relationship-nya itu di sini kan masih namanya relationship 1. Kita rubah menjadi meminjam ya, karena Taruna meminjam buku. Oke, di sini sudah saya ganti menjadi meminjam. Kemudian pada tab detail atau cardinalities ya, kita klik cardinalitiesnya. Di sini untuk cardinalities kita dapat memilih tipe relasi antara kedua entity atau entitas tersebut. Dalam hal ini pilih one to many. Jadi pada relasi Taruna to buku, pilih cardinality-nya itu adalah one
many ya. Ini karena dari one to many. Oke. Ini dari Taruna ke buku, kita pilih one many, 1, n. Oke. Sedangkan tadi kan kita sudah pilih one many di sininya ya. Klik one many. Terus untuk buku ke Tarunanya, buku ke Taruna, kita cardinality-nya itu kita pilih one to one. One to one. Oke. Kenapa ini Taruna to buku itu kita pilih cardinality-nya one to many? Karena untuk satu Taruna itu boleh meminjam buku lebih dari satu. Jadi makanya many ya di sini. Sedangkan untuk yang buku ke Taruna itu cardinality-nya itu adalah one to one. Jadi satu buku hanya bisa dipinjam oleh satu Taruna. Satu buku, satu Taruna. Seperti itu. Sehingga untuk cardinality-nya itu adalah one to one. Ya, oke. Selanjutnya baru kita apply. Oke. Nah, di sini sudah ada relation antara Taruna. Relationnya itu adalah meminjam dengan relation buku, entitas buku. Nah, untuk mengecek kebenaran model ini, kita dapat memilih tools. Kita klik tools, kemudian cek model. Oke. Kemudian kita bisa langsung klik OK. Ini semuanya sudah terchecklist semua. Kita mau cek modelnya. Kita mau cek semuanya ya. Dari mulai package, data item, entity attribute, sampai dengan relationship. Nah, klik OK. Nah, nanti kita lihat di sini. Oke. Di sini resultnya itu adalah no error were found. Jadi untuk model ini aman ya, jadi tidak ada yang error ya, bisa dilihat di sini. Oke. Tahap kedua atau tahap berikutnya adalah setelah kita membuat CDM, ini kan sudah jadi ya CDM-nya, maka tahap selanjutnya adalah membuat PDM. Untuk membuat PDM, maka kita bisa pilih tools, kemudian kita pilih generate physical data model, nah PDM, kita akan membuat PDM di sini. Kita pilih ini, oke. Pada tab general itu kita dapat memilih generate new physical data model ya. Kita beri nama contoh 2 ya, misalnya kita beri contoh 2. Di sini pada pilihan database kita dapat memilih database yang akan kita gunakan, karena dalam tutorial kita menggunakan nanti kita akan menggunakan yang MySQL ya. Kita jadi di sini sebenarnya banyak pilihannya. Kita akan menggunakan DBMS-nya apa, karena kita pada pembelajaran ini kita akan menggunakan yang MySQL ya. Kita menggunakan yang MySQL. Kemudian berilah nama pada PDM ini dengan PDM purpose. Oke, kita beri nama PDM purpose ya.
Baik. Nah, di sini sudah kita berikan nama PDM Purpose. Pada tab selanjutnya akan terdapat beberapa pilihan untuk prefix-nya ya. Kita klik detail. Kemudian dari sini akan terdapat beberapa pilihan untuk kita pilih yang tabel prefix dengan tabel prefix kita isi dengan tabel seperti ini ya, tabel underscore. Oke. Pada reference ganti pilihan delete through dengan cascade. Reference kita ganti dengan cascade ya, kita ganti dengan cascade. Oke. Nah, ini tadi tabel prefix kita sudah ganti dengan tbl underscore. Terus untuk referensinya kita ganti dengan cascade. Oke. Selanjutnya kita bisa langsung oke. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kita sudah bisa membuat PDM. Di sini kita bisa lihat untuk primary key dari entitas Taruna itu berada di buku ya. Jadi ini adalah sebagai primary key tamu ya. Nah, di sini ini adalah sudah dalam bentuk PDM. Oke, selanjutnya kita akan mengecek kebenaran model dengan cara sama ya. Apakah model PDM ini yang sudah kita buat itu sudah betul atau belum? Kita bisa cek ke tools, terus kita bisa cek ke model. Kita langsung klik OK. Nah, di sini sudah terlihat bahwa sudah tidak ditemukan error ya. No error were found. Oke. Nah, untuk tahapan ketiga ini adalah kita sudah tahap terakhir dalam perancangan database, yaitu membuat data definition language generation dengan menggunakan CBase. Ini adalah kita merancang DDL script yang nantinya dapat kita import pada database server ya. Oke, kita bisa klik database, pilih script generate pada pilihan generation type, generate database generate. Oke. Nah, terus kita pilih pada tab generate ini kita generate type-nya itu kita pilih script generation. Oke, sudah ya. Sudah pilih generate type-nya. Pada directory kita dapat memilih di mana DDL script ini akan disimpan. Pada directory kita bisa memilih. Nah, saya akan menyimpannya di sini ya, untuk menyimpan dengan nama file name-nya adalah ini saya adalah contoh 2 ya. Oke. Selanjutnya kita simpan DDL script ini.
Oke, kalau sudah semuanya, biarkan semua dalam kondisi default. Jadi kita langsung klik OK untuk melihat DDL script yang telah kita generate. Oke, klik OK. Nah, kita bisa melihat jika kita mau mengedit. Nah, ini sudah terlihat nih. Nah, ini sudah di generate ya. Jadi tadi ada oke, baik. Kita bisa langsung masuk ya. Jangan lupa kita nyalakan untuk Apache dan MySQL-nya. Oke, setelah kita aktifkan SAM, kemudian kita sudah buka phpMyAdmin. Oke, kita buat database yang baru, yaitu kita buat contoh 2 ya. Contoh 2 tadi kan nama SQL-nya itu adalah contoh 2 untuk database-nya. Kita buat dulu create. Nah, kemudian langsung kita import yang tadi kita ambil yang sudah kita generate yang di Sybase. Tadi kita simpannya di pengajaran. Oke. Ini ya. Jadi contoh 2 SQL ini kita akan impor ke dalam phpMyAdmin. Oke. Kita pilih open. Nah, ini sudah. Oke, selanjutnya go. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini kita sudah mengimpor data. Nah, ini sudah menjadi tabel ya di sini ya. Sudah ada tabel buku dan tabel taruna. Kita bisa lihat. Nah, ini sudah ada tabel buku dan tabel taruna. Baik, jadi selain kita sudah mendapatkan CDM dan PDM-nya, kita juga sudah bisa langsung ke phpMyAdmin. Di sini nih sudah jadi. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan untuk kesempatan hari ini. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan dan tetap bahagia selalu. Saya akhiri sampai di sini. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.